Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Rozik. Pada video kali ini kita akan ngebahas tentang kenapa sih Flutter menggunakan paradigma pemrograman yang sifatnya deklaratif dibandingkan dengan style imperatif ya. Teman-teman bisa cek pembahasan mengenai deklaratif maupun imperatif UI Flutter ini di dokumentasi resminya ya. Masuk aja di docs.flutter.dev, kemudian masuk ke dalam menu from another platform ya. Lalu masuk ke introduction to declarative UI. Ya, nanti di sini dikasih tahu teman-teman ya. This introduction describe ya, mendeskripsikan konsep ya, perbedaan antara declarative style yang digunakan di Flutter dan imperative style yang biasa digunakan di berbagai UI framework. Nah, sebelum melangkah lebih jauh mengenai pembahasan declarative UI di Flutter ini ya, teman-teman alangkah baiknya paham dulu ya apa sih itu imperatif dan juga deklaratif. Jadi imperatif itu sebenarnya singkatnya adalah paradigma pemrograman ya yang berfokus pada bagaimana program harus dijalankan dengan serangkaian instruksi yang memerintahkan komputer untuk melakukan langkah-langkah tertentu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ya, fokusnya pada melakukan langkah-langkah ya step by step tertentu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, ini teman-teman keep dulu gitu ya, jangan bingung dulu. Kemudian apa bedanya dengan deklaratif ya? Kalau di imperatif dia fokusnya ke bagian langkah-langkah, ada step-stepnya tuh biar mencapai hasil yang diinginkan. Sedangkan kalau deklaratif ya fokusnya adalah langsung to the point ya, tanpa menentukan langkah-langkah spesifik untuk mencapainya. Jadi program akan mendeklarasikan atau menjelaskan keadaan akhir yang diinginkan. Sehingga compiler atau interpreter akan mencari cara untuk mencapai keadaan tersebut. Nah, contoh bahasa pemrograman deklaratif ini seperti Prolog, Haskell maupun SQL ya, SQL Query Language. Nah, di sini semoga teman-teman udah dapat gambaran tentang perbedaan imperatif maupun deklaratif. Ya, jadi kalau imperatif itu fokusnya pada adanya step-step yang harus dilakukan ya, adanya langkah-langkah tertentu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sedangkan kalau di deklaratif ya step-stepnya tuh nggak perlu ditentukan, jadi langsung dijelasin aja maunya apa ya, nanti outputnya akan dipikirin atau dikerjakan oleh si compiler dan juga interpreter. Nah, ini ada contoh sederhana ya, apa sih bedanya antara imperatif dan juga deklaratif. Nah, contoh kali ini kita gunakan sederhana, yaitu penjumlahan dua variabel aja ya, penjumlahan dua entitas. Sederhana aja. Kalau teman-teman menggunakan yang imperatif ya, teman-teman definisikan dulu step-stepnya. Kita bikin dulu si variabel X, kemudian bikin dulu variabel Y ya. Setelah duanya dibikin, baru kita jumlahkan, baru kita tentukan hasilnya mau apa. Nah, sedangkan kalau deklaratif itu langsung to the point ya, langsung ditentuin apa maumu gitu kan, langsung dijumlahkan seperti ini. Itu kalau deklaratif. Simpelnya seperti itu teman-teman. Nah, oke, kita balik lagi ke dokumentasi Flutter pembahasan mengenai deklaratif dan juga imperatif UI. Di sini kita dikasih tahu kenapa menggunakan deklaratif UI si Flutter ini ya. Framework dari Windows 32 di desktop ya, ke web, kemudian Android maupun iOS, biasanya mereka menggunakan style imperatif untuk UI programmingnya. Nah, mungkin ini style yang sangat familiar sebenarnya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman suka dengan JavaScript gitu ya, atau native Android ya, mungkin teman-teman secara nggak sadar sudah menggunakan konsep secara imperatif. Ya, nanti teman-teman melakukan mutasi dari objek atau instance dari elemen yang didapatkan dengan memanfaatkan metode ya atau setter ketika ada perubahan si UI. Lalu kenapa Flutter menggunakan pendekatan deklaratif UI? Jawabannya ada di sini teman-teman, yaitu agar memperingan beban dari developer yang dimana harus memprogram ya bagaimana transisi atau perubahan di antara berbagai UI gitu ya. Flutter memungkinkan developer langsung mendeskripsikan ya maunya apa, UI-nya yang mau dibentuk itu kayak apa maunya ya. Biarkan si framework ini yang mengatasi perubahan si UI-nya ya. Jadi kita nggak perlu tuh mikirin gimana cara memprogram transisi dari si UI kita. Kita tinggal ganti aja tuh
informasi dari si UI-nya ya, dideskripsikan secara langsung. Nanti biarkan si UI langsung melakukan perubahan. Perubahannya dilakukan dengan cara apa? Kita bisa langsung panggil set state atau menggunakan state management. Ya, itu kalau menggunakan declarative UI yang dipakai oleh Flutter. Untuk lebih jelasnya kita bahas aja langsung di bawahnya. Ini ada contoh dari si Flutter-nya ya, kita dikasih tahu. Di sini ya teman-teman bayangkan punya satu halaman ya. Ini satu halaman sebenarnya. Bisa dilihat teman-teman ya, di sini ada view A dan di sini juga ada view A yang menandakan ini masih satu halaman. Cuman isinya aja yang berubah gitu ya. Dari warnanya kuning menjadi merah, kemudian dari yang isinya ada 2, di sini berubah ada jadi 1 dengan instan yang berbeda ya. Di sini ada C3. Nah, di sini kalau teman-teman menggunakan imperative style ya, biasanya teman-teman akan melakukan seleksi untuk mendapatkan instan dari suatu elemen ya. Biasanya kalau di dalam JavaScript atau Android native, teman-teman akan menggunakan selector. Kalau di Android, teman-teman menggunakan find view by ID. Tapi kalau di web ya, menggunakan JavaScript biasanya teman-teman akan gunakan get element by ID atau query selector atau bahkan get element by class name gitu ya. Kalau mungkin teman-teman udah sering menggunakan JavaScript pasti udah familiar. Nah, setelah teman-teman dapetin si elemennya melalui selector seperti ini ya, setelah itu baru teman-teman update ya perubahan pada si UI-nya. Bisa set color gitu ya. Pertama diubah dulu warnanya dari kuning jadi merah gitu ya. Ini yang di selector si widget B-nya ya teman-teman, si elemen B-nya. Diubah warnanya jadi red ya, kemudian di clear dulu nih si child-nya. Jadi si view C1 dan juga C2 itu di clear, dihilangkan dulu. Ya, sekali lagi ini menggunakan imperative style ya teman-teman. Caranya dia itu mendefinisikan langkah-langkahnya terlebih dahulu. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwasanya imperative style itu akan menentukan langkah-langkah tertentu terlebih dahulu untuk mencapai hasil yang diinginkan ya. Di sini dia di setnya sendiri-sendiri dari set background, kemudian clear children ya, dihapus dulu ininya childrennya. Terus bikin si objek instansiasi baru ya, C3, kemudian C3 ditambahkan ke dalam si elemen B teman-teman ya. Dia bikin instansiasi baru dimasukin ke dalam si instansiasi B. Jadi langkahnya kayak gini ya. Sistemnya menggunakan method atau menggunakan setter. Ini kalau sistem yang imperatif. Nah, kalau di Flutter dia menggunakan deklaratif teman-teman. Gimana deklaratif? Nah, di bawah ini dijelaskan juga tuh. Bahwasanya kalau deklaratif kita tidak perlu melakukan seleksi atau mendapatkan instance dari elemen yang ingin kita ubah atau ingin kita update perubahan UI-nya. Kita langsung aja deklarasikan si UI-nya. Kita bikin sebuah kelas, kita panggil langsung, yang kalau di Flutter udah disediakan tuh semua widgetnya. Nah, di Flutter enaknya kayak gitu ya. Udah disediain semua widget-widgetnya, semua UI-nya, lalu kita definisikan langsung maunya kita itu bentuknya kayak apa gitu kan. UI yang ingin kita tampilkan itu kayak apa, properti-propertinya tuh gimana gitu ya. Ketika ada perubahan terhadap suatu elemen di dalam widget yang kita definisikan, kita tidak perlu mengubahnya dengan cara kayak gini gitu ya, ngeset satu-satu dengan cara menggunakan metode atau setter. Kita tinggal ubah aja. Kalau menggunakan deklaratif ya, kita tinggal ganti aja red ini langsung jadi yellow. Dari yellow menjadi red misalkan. Langsung aja diubah. Lalu perubahannya bagaimana? Nah, perubahan ini langsung dihandle oleh si widget Flutter-nya. Menggunakan apa? Menggunakan set state teman-teman ya, atau menggunakan builder pada state management. Ini udah dikelola, udah diatasi langsung, udah dihandle oleh framework Flutter sendiri ya. Jadi proses perubahan yang terjadi itu kita serahkan ke Flutter. Kita tinggal langsung definisikan aja maunya kita itu widgetnya bentuknya kayak gimana gitu ya. Nggak perlu pusing-pusing mikirin tentang bagaimana cara melakukan perubahan itu sendiri. Ya, kita bisa langsung fokus pada logika bisnis yang ingin kita terapkan pada aplikasi kita. Jadi penerapan seperti ini tuh lebih mudah dibaca dibandingkan menggunakan sistem yang imperative style ya. Gitu teman-teman. Jadi sekali lagi perbedaannya sebenarnya sangat sederhana ya. Kalau imperatif teman-teman bikin langkah-langkah tertentu untuk menghasilkan suatu elemen. Itu imperatif. Sedangkan kalau deklaratif teman-teman langsung deklarasikan tuh, langsung jelasin semua ya, langsung to the point maunya apa.
Masalah perubahannya nanti teman-teman nggak perlu khawatir, ya tinggal ganti aja gitu ya. Tinggal ganti dengan variabel sesuai dengan perubahan yang diinginkan. Lalu tinggal panggil set state, nanti dia akan berubah dengan sendirinya. Perubahan itu langsung dihandle oleh Flutter melalui metode builder. Oke teman-teman, semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan gitu ya. Kalau mungkin masih bingung, bisa komen aja di kolom komentar di bawah. Oke, cukup sekian teman-teman. Itu aja pembahasan kali ini. Kalau teman-teman suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya channel ini dapat berkembang dengan baik ke depannya. Oke, terima kasih udah mampir di channel saya. Saya akhiri, jangan lupa stay improve.